Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi ya, jawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, pertama marilah ada Fatihah khususnya untuk orang tua, keluarga kita semua yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doakan juga kepada orang tua keluarga kita, mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ilahi lastu lil firdaus
Alhamdulillah pada minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai salah niatnya, karena orang yang niatnya belajar dijamin oleh Allah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu, maka orang itu di dalam sabilillah. Ini bedanya Bu ya. Jadi kalau ke pasar keluar, sama keluar kan, beli apa ya, sayuran juga keluar, tapi nilainya beda. Jadi kalau niatnya keluar dalam rangka menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, orang itu dinilai oleh Allah berarti sama dengan orang yang sedang jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu bedanya niat dan tidak niat. Makanya niat ngaji niat, sholat niat, haji niat, umroh niat, semuanya harus pakai niat. Karena innamal a'malu binniyatin, sesungguhnya sahnya sebuah amal harus dibarengi dengan niat. Makanya niatnya mudah-mudahan belajar, insyaallah Allah akan berikan pahala yang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan pelajaran atau kajian yang telah lalu. Jadi sifat wajib bagi Allah, bagi golongan ahli sunnah wal jamaah, yaitu berjumlah 20 sifat. Waktu pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Kemudian sifat yang 20 dibagi menjadi 4. Ada nafsiyah, yang kedua adalah salbiyah, yang ketiga adalah ma'ani, yang keempat adalah maknawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang melekat kepada dirinya zatnya Allah sendiri, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian salbiyah, ya, salbiyah itu berarti yang ada pada dirinya juga, yang tidak mungkin kalau tidak ada pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya wujud, Allah pasti wujud, ya. Bu, saya sekarang sering melihat di video-video itu banyak mu'alaf, jadi orang Kristen yang masuk Islam. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen itu jarang nggak Bu? Tapi kalau orang Kristen masuk Islam hampir tiap hari itu ada, ya, hampir tiap hari itu ada. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen itu ada tapi jarang. Percaya nggak Bu? Percaya nggak Bu? Ada mahasiswa di Bogor. Ini gara-gara mendengar wujudnya Allah. Tadinya dia ragu, katanya, Tuhannya orang Islam sih kayak apa? Apa hitam, apa merah, apa kuning ya? Saya ngeliat itu di video kayak gitu Bu. Ya Allah. Setelah dia nggak jelas seperti itu, akhirnya memahami. Lihat di browsing, lihat di internet. Wah, sekarang zaman internet, ya, untuk membedakan mana Tuhan yang benar dan Tuhan yang, sehingga dengan zaman internet ini
dia bisa nyari browsing di mana saja sangat mudahnya, sehingga dia mengikrarkan diri, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Alhamdulillah. Jadi banyak yang pada masuk Islam gara-gara masalah tauhid. Ya tauhid kan susah. Nah kalau Allah 3 gimana? Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Tuhan bapak di surga, Tuhan bapak di dunianya mana? Nah, makanya itu jadi bingung, Bu. Makanya gara-gara masalah tauhid ini, alhamdulillah kita yakin bahwa sifat salbiyah diantaranya adalah wujud adanya Allah Subhanahu. Wujudnya Allah nggak sama nggak dengan kita, Bu? Sama nggak sama. Kidam. Yang kedua kidam, ya. Kidam. Yang ketiga bako, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, itu yang lalu itu. Yang kelima qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyat. Ya, wahdaniyat. Ini masuk kepada salbiyah. Yang sekarang saya akan bahas ma'ani dan maknawiyah. Ya, ini ma'ani. Itu sudah saya bahas kemarin. Sekarang adalah ma'ani dan maknawiyah. Qadiron Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Jadi jumlahnya 6 ditambah qadiron, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Jadi jumlahnya 20. Jadi jumlahnya 20. Yang nafsiyah dan salbiyah ada 6. Selain nafsiyah dan salbiyah berarti sifat ma'ani dan maknawiyah. Dengar nggak? Jadi yang sifat nafsiyah dan salbiyah ada 6, Bu. Saya ulang nih. Sifat nafsiyah dan salbiyah ada 6. 1 wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Berarti 6. Selain 6 berarti sifat ma'ani dan maknawiyah. Jumlahnya semuanya jadi 20 sifat. Pertama kudrat. Ini sifat ma'ani. Contohnya kudrat. Bu. Kudrat artinya apa, Bu? Ini udah ngaji tiap hari masa. Kudrat apa artinya? Kudrat itu artinya adalah Allah kuasa. Qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah akan setiap sesuatu mampu, ya. Jadi Allah itu kalau menghendaki sesuatu, idza aradallah, ya, idza aradallah, apabila Allah menghendaki, ya, idza aradallah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki kepada sesuatu, syai'an itu sesuatu. Ayyakula, Allah tidak mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Contoh, ketika Allah ciptakan Adam, dari apa, Bu? Adam diciptakan dari tanah.
Ketika Allah ciptakan Adam, ayyakula lahu kun fayakun, maka jadilah Adam. Kayak gitu. Gampang nggak? Gampang nggak bagi Allah? Gampang. Kuasa. Manusia itu nggak kuasa seperti itu. Ibu harus sering berpikir. Ibu kalau di tempat cucian piring, ini ibu ya, tempat cucian piring, biasanya ada semut nggak? Ada semutnya ya, di tempat cucian piring itu kadang-kadang ada semut tuh. Semutnya kecil sekali, 1 injuk tuh, seperti benang yang biasa untuk jahit, betul nggak? Itu sekecil itu. Allah ciptakan makhluk yang namanya semut, besarnya hanya 1 benang, 1 sapu injuk, tapi ada matanya, ada hatinya, ada empelaknya, ada ususnya, ada darahnya. Ibu pernah, empelaknya kayak apa itu? Hatinya kayak apa? Maresnya kayak apa? Itu nggak kebayang tuh. Loh, yuk kalau nggak ada hatinya masa dia bisa hidup? Dia ada otaknya, itu sekecil itu. Makanya bu, mohon maaf ya, ibu biasanya kalau di cucian piring, kalau lagi ada semut, apa dibiarkan pergi semutnya dulu, apa langsung di? Siapa yang biasa nyiram itu? Masya Allah ya. Dosa nggak bu? Dosa nggak bu? Dosa besar bu. Dosa besar, Masya Allah. Cuma dia kan nggak tahu bu, ngomongnya dia. Ada bu, diterangkan dalam kitab Bulughul Maram, ada sebuah hadis ketika Nabi Sulaiman sedang ada di luar rumah, ada hujan besar sekali, ada si semut sedang ngangkang, tahu ngangkang bu? Ya pokoknya kakinya di atas lah, itu apa namanya? Terlentang. Jadi ada semut sedang terlentang karena kena banjir bu. Dia tolong-tolong, manggil-manggil. Ya kita nggak dengar. Yang dengar Nabi Sulaiman, karena Sulaiman bisa ngomong dengan bahasa apa saja. Akhirnya Nabi Sulaiman dekati, ternyata yang tolong-tolong adalah semut. Ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong ya Allah. Nah, akhirnya dibetulkan sama Nabi Sulaiman, ditengkurkan lagi. Loh. Terus akhirnya Nabi Sulaiman, wahai semut, terima kasih itu semutnya bu. Terima kasih sama siapa? Nabi Sulaiman. Loh. Nah, akhirnya melihat suasana hujan besar. Wahai semut-semut, cobalah kamu masuk kepada sarangnya, karena ini akan ada banjir besar. Pernah dengar bu tangisannya semut? Nih, siapa yang suka gilis semut tuh? Tuh kalau lagi ngepel. Tuh bu. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangankan Nabi Sulaiman bu, ada seorang wali Allah, seorang ulama, seorang wali, seorang ulama, seorang kiai. Dia satu saat lagi ngaji kayak gini. Ngajarnya di Bekasi. Dia orang Bogor misalkan. Ketika dia lagi ceramah di Bekasi, tahu-tahu ada semut yang naik ke bajunya, ke jasnya. Nah, begitu dia sudah pulang sampai ke Bogor, dia sudah jauh dari Bogor. Ya Allah, ini ada semut-semut mana ini? Ini bukan semut Bogor, ini semut Bekasi. Bukan semut Bogor, semut Bekasi. Akhirnya dia pulang lagi bu.
Iya, dia balik lagi kepada ceramahnya yang tadi itu. Karena dia ngerti bahasanya semut. Ya, alhamdulillah. Sadar Bu, siapa yang manggil semut? Oh. Ya, nanti akan tanggung jawab Bu. Dosa. Kalau bisa gimana lah caranya? Yang penting supaya hilang Bu. Ya. Ya, kalau ini disapu aja, disapu. Tapi usahakan jangan sampai mati, usahakan. Sekarang karena udah tahu. Nah, kalau dulu karena belum tahu ya istighfar sekarang Bu. Astagfirullah. Ini para wali nggak boleh Bu. Itu binatang. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua nanti akan kena hisab Bu. Jadi yaumul kiamah nanti ada mizan, ditimbang banyakkan mana dosanya dengan pahalanya. Setelah itu dihisab. Hisab itu termasuk kepada binatang juga kena hisab Bu. Ibu nih tukang ngadu ayam, nanti dihisab juga Bu. Mana? Nggak ada yang ngadu ayam ya. Biasanya laki. Masya Allah ya. Ini contoh Bu. Makhluk Allah yang semut segitu. Innallaha ala kulli syai'in, Allah maha kuasa. Ibu harus banyak berpikir. Makanya di dalam ayat afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala taqilun. Itu banyak ayat-ayat yang kamu suruh berpikir, kamu untuk berakal, kamu untuk tadabbur. Ini keadaan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qudrat. Contoh lagi ya. Nabi Adam ketika Allah mengendaki maka jadilah Nabi Adam. Ini contoh. Banyak contoh-contoh. Contoh lagi, Nabi Adam kan punya ayah apa enggak? Enggak punya ayah. Enggak punya tapi langsung jadi Nabi Adam. Yang kedua, ada lagi Nabi Isa. Dilahirkan oleh siapa? Oleh Maryam. Siti Maryam. Ada orang namanya Maryam? Maryam. Enggak ada ya? Mana orangnya? Maryam itu. Nah, Siti Maryam itu wanita soleh. Jadi wanita soleh Maryam, Siti Maryam bin Imran. Jadi Maryam bin Imran. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahli surga yang paling utama ada 4. Wanita yang pertama adalah Siti Khadijah bin Khuwailid. Khadijah bin Khuwailid itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Itu ahli surga yang paling utama. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran. Ini Maryam bin Imran. Kemudian yang keempat adalah Asyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun. Itu nanti ahli surga yang paling utama. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa masuk surga, amin ya. Amin ya robbal. Nanti bisa salaman sama Siti Khadijah. Mau Bu? Mau? Ya nanti di surga. Pengen sekarang. Surga menanti kalau udah mati. Oke ya. Nah, contohnya ini contoh yang kedua. Jadi Allah menakdirkan Nabi Isa. Namanya Nabi Isa. Ibunya siapa?
Maryam. Maryam punya bapak enggak? Enggak punya. Karena wanita soleh, wanita yang soleh dan solehah, itu wanita itu. Satu saat dia berada di mihrab. Mihrab itu tempat ibadah yang jauh dari tempatnya dia, yang tempatnya adalah di Palestina, yang disebut dulunya adalah Baitul Maqdis. Makanya Baitul Maqdis dulu Nabi Muhammad pertama kali sholat adalah menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya, setelah itu baru mendapat wahyu lagi Allah. Hai Muhammad, wawali wajhaka satrul masjidil haram. Kau sekarang pindahlah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Jadi dulunya menghadap Baitul Maqdis. Lah ini yang dulunya buat tempat mihrabnya Siti Maryam. Dia masih perawan. Dia menyendiri, menjauhkan diri dari keluarganya, keluar dari rumahnya. Ya, keluar dari rumahnya sengaja untuk menjauhkan diri dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad ketika belum mendapatkan wahyu dulu ya, dari Mekah naik ke gunung, ke Gua Hira. Di atas Gua Hira perjalanan itu kira-kira 2 jam, Bu. Naik ke atas. Jauhnya kayak apa Nabi Muhammad dalam rangka untuk tatahanus, yaitu untuk tapa menyendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sama. Setelah itu baru Allah turunkan surat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, dan seterusnya. Nah, begitu pula Siti Maryam. Siti Maryam ada di mihrab. Ya, tempat gubuk lah ya, tempat gubuk, dia sendiri menyendiri. Tujuannya apa? Supaya jangan terganggu oleh orang lain. Karena begini, Bu. Orang kalau sudah di masyarakat umumnya kan ketemu tetangga, betul nggak, Bu? Ketemu tangga, apalagi yang namanya perempuan, biasanya perempuan ketemu karo perempuan jadi ngomong, betul nggak? Ngomongin orang ya. Ngomongin orang apa enggak? Itu udah umum, Bu, wajar. Akhirnya Siti Maryam nggak mau seperti itu, yang ujung-ujungnya mendapat dosa, menyendiri. Lah kalau di hutan ngomong sama siapa, Bu? Nggak ada yang diajak ngomong. Makanya dia hanya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, Siti Maryam. Makanya di sini diterangkan, wadhkur fil kitabi Maryam imbatat min ahliha wa kana sarqiya wa tahaddat min dunihim hijaban wa arsalna ilaiha ruhana wa tamassala laha basharun sawiyya. Wadhkur fil kitabi Maryam, ketika dikatakan kepada Siti Maryam, diceritakan Maryam telah meninggalkan dari rumahnya di dalam satu makanan sarkia, tempat yang sunyi, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, malaikat turun di hadapan Siti Maryam, yang Siti Maryam lagi ibadah, Siti Maryam lagi sholat, Siti Maryam lagi puasa, nggak pernah ketemu dengan manusia. Tahu-tahu ada malaikat datang, basharun sawiyya, yang menyerupai manusia biasa. Akhirnya qalat, ini dialog ya, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiya. Ya Allah, ini sesungguhnya aku aku minta perlindungan birrahman, dengan Allah yang Maha Rahman, minka darimu, in kunta taqiya, apabila engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah.
Jadi Siti Maryam punya persangkaan buruk. Jangan-jangan itu orang akan memperkosa. Maksudnya kayak gitu. Saya lagi sendiri di tempat yang sunyi, tahu-tahu ada orang lelaki yang ganteng yang dekatin dia. Coba Bu, kalau ibu takut nggak Bu? Takut. Maka Siti Maryam juga begitu. Apalagi Siti Maryam belum pernah nikah. Bisa bayangannya itu apa? Maka kemudian di sini jawab, qala innama ana rasulu mir rabbik la ahaba laka hulaman zakiya. Wahai Maryam, aku datang ke sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah seorang rasul. Aku adalah seorang malaikat yang akan memberikan tahu kepada kamu bahwa engkau akan diberi anak yang suci, yang nantinya akan menjadi nabi. Wah, dia kaget Bu. Loh. Terus dalam ayat yang selanjutnya dia ragu juga. Kenapa kok aku nggak pernah nikah? Kalau aku nanti diberi anak seperti apa? Jadi dia khawatir Bu. Maka pada khawatiran itu kemudian Allah meniupkan ruhnya Allah kepada Siti Maryam. Ya, langsung ke rahimnya ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ditiupkan, ketika ditiupkan maka tahu-tahu lama-lama perutnya besar. Loh, dia lagi nyepi sendiri tadanus, malah tahu-tahu begitu pulang perutnya besar. Kira-kira masyarakatnya gimana Bu? Wah, jangan-jangan ini diem-diem gitu kan. Itu maksudnya gitu. Ya Allah, tambah ketakutan Bu. Lama-lama besar sampai akhirnya 9 bulan 10 hari. Pas waktunya maghrib Bu. Pas waktunya maghrib, Masya Allah, lama-lama sakit. Maklum dia sendiri, nggak ada temannya orang di hutan. Ya, di mihrab sendiri, nggak ada suaminya, nggak ada anak, nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada tetangga, dia sendiri. Bahkan tambah takut kepada Allah. Ya Allah, seandainya aku segini terus, lebih baik aku matikan ya Allah sebelum dilahirkan ini. Sampai sepertinya itu. Nanti gimana tetangga? Mungkin nanti bagaimana masyarakat menilai saya? Sementara saya dari dulu sudah dipuji-puji orang yang suci, orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah, hanya ibadah. Tapi mengapa aku sampai hamil seperti ini? Wah, akhirnya, dan dia juga khawatir nanti yang ngasih makan siapa kalau ini lahir. Wah, ini mulai khawatir kan. Nah, terus dalam kisahnya dia di bawah pohon korma senderan pas maghrib Bu. Ya, makanya ada kisahnya. Makanya sholat maghrib adalah 3 rakaat. Itu ada kisahnya nanti. Mengapa 3 rakaat? Karena pada waktu itu Nabi Siti Maryam, yang pertama alasannya ini, yang pertama Allah menyuruh, coba itu pohon korma yang ada dibuat senderan oleh kamu. Dia sedang senderan Bu, sambil sakit perut mau melahirkan. Kamu nggak usah khawatir, tinggal gerakan itu pohon korma. Begitu digerakkan, tahu-tahu baru berjatuhan. Itu korma yang sudah matang. Maka dia katakan, itulah yang untuk jadi makanan bayi kamu. Ya. Akhirnya dia mulai lega, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur yang pertama. Ya, syukur yang pertama itu. Terus yang kedua, ya Allah, kemudian setelah itu dia lahir. Betul itu lahir. Ketika lahir, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah melahirkan. Dan anaknya akhirnya diambilkan dari korma yang telah ada. Itu waktunya adalah pas waktu maghrib. Tapi lama-lama dia mulai takut.
ini jangan-jangan jadi hasil zina. Makanya mulai gemparlah di sekitarnya masyarakat. Itu anak dari siapa itu dan sebagainya. Nah, tidak lama kemudian anak yang baru lahir kepada Allah, dia mengatakan, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah." Itu pada saat orang-orang pada mengecilkan, menonton dia yang katanya orang suci, tapi ternyata berbuat begitu, maka begitu malah mengatakan, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah yang akan dijadikan Rasul pada masa yang akan datang." Ya, makanya alhamdulillah. Nah, ini kisahnya. Jadi maksudnya adalah contoh Allah kuasa, ya, nggak ada ayahnya, tahu-tahu wujud anak masuk dalam perut, tahu-tahu menjadi bayi, kun fayakun. Itulah kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Bu? Paham? Setelah itu, ini baru dua. Nabi siapa itu? Siti Maryam syukur yang ketiga. Akhirnya begitu mendengar itu, terus tidak ada berita lagi, Bu, hilang. Nggak ada berita lagi, cemoohan yang menjelekkan kepada Siti Maryam. Maka 3 kali syukur, maka sholat maghrib, artinya 3. Syukur yang pertama adalah ketika dalam ketakutan, siapa yang ngasih makan anak saya nanti, dia disuruh oleh Allah menggerakkan pohon rambutan. Yang kedua, ya, pohon apa? Pohon korma, ya. Akhirnya dia senang, dia syukur. Maka sholat tuh 1 rakaat. Kemudian sholat lagi, bersyukur yang kedua. Yang ketiga syukur lagi setelah melahirkan. Yang kedua syukurnya karena anak itu bisa mengucapkan, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah." Yang akhirnya orang-orang yang tadinya melecehkan kemudian mulai diam. Dan yang ketiga adalah syukur kepada Allah, setelah itu terjadi sunyi, sudah tidak ada yang menjelekkan lagi kepada beliau. Makanya sholat maghrib jadi 3 rakaat. Itu asal usulnya, Mbak. Jadi sholat maghrib adalah sholat yang dilakukan oleh Siti Maryam karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh, Bu, ya. Jadi banyak sekali sifat kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, ini biar paham. Di dalam surat Al-Kahfi, ya, di dalam surat Al-Kahfi ada kisah, ya, namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah ulama, Bu. 7 ulama besar, seorang wali sedang memperjuangkan agama Allah. Lah ketika itu, waktu itu di Mesir ada raja yang sangat bengis menginstruksikan siapa yang menemukan 9 orang yang sedang memperjuangkan agama, yang sedang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, coba tangkap, suruh nangkep. Lah karena ketakutan oleh sang raja, si ulama yang 7 itu dengan anjing, namanya anjingnya adalah Kitmir, itu membela kemana-mana, ngikuti anjing yang Kitmir itu, mengikuti 7 ulama, ya, 7 ulama selalu diikuti kemana aja ikuti. Begitu dia ngumpet, namanya gua, ya, ada gua namanya Ashabul Kahfi. Dia di situ masuk ke gua. Anjingnya, Bu, anjingnya di pintu gua menghalang-halangi kalau ada prajurit yang mengejar-ngejar Ashabul Kahfi, yang mengejar-ngejar ulama itu. Makanya disebut anjing Ashabul Kahfi. Nih, lihat ntar di surat Al-Kahfi, ya. Itu anjingnya di situ menghalangi, membela siapa yang akan
mengejar kepada Ashabul Kahfi. Makanya dia selalu di pintu terus menjaga. Tujuannya apa? Supaya prajuritnya orang raja yang dolim itu jangan sampai masuk ke gua. Tapi dia ngumpet di gua. 7 ulama itu tidurnya sampai 300 tahun. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 300 sampai 300 tahun. Begitu 300 tahun ditidurkan sama Allah, bangun. 300 tahun enggak makan, enggak minum, dia hanya tidur. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya juga masih muda, Bu. Enggak berubah, bayangkan saja. Ini sebagai tanda kudrat iradat Allah. Enggak makan, enggak minum. 300 tahun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mengapa tahu 300 tahun? Karena begini, begitu dia keluar dari gua, kan pergi ke pasar. Masih ada uang yang di saknya itu. Begitu sudah ke pasar ditanya, "Ini duit kapan?" Coba ibu yang lahir tahun 60-an misalkan, duit tahun 60 sekarang sudah laku masih laku nggak? Udah nggak laku, Bu. Lah ini udah 300 tahun, maka di pasar tuh nggak laku. Pak, ini uang apa? Ini uang apa? Ini uang udah 300 tahun yang lalu. Inilah ketahuannya sampai 300 tahun yang lalu. Lah ini adalah bahwa Allah punya kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala takum minal mumtarin, janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mudah-mudahan pelajaran bagi kita ya Bu ya. Ibu setelah mempelajari sifat kudrat iradat Allah, mudah-mudahan ibu diberikan keyakinan, pemahaman, iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ibu ya tidak meyakini kepada sifat yang 20 bahwa Allah Maha Kuasa, kekuasaan Allah luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah kiranya cukup sekian. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir